Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa meneruskan rekaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan permintaan dari masyarakat yang dikumpulkan oleh tim kami, sehingga kemudian tim kami meminta untuk disampaikan apa yang merupakan menjadi obat bagi kaum muslimin yang sangat menginginkan adanya jawaban-jawaban yang menjadikan penenang dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh Al-Quranul Karim dalam kehidupan seorang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya dan sepatutnya menjadi manusia yang paling bahagia, bahkan menjadi paling bangga dengan memiliki Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran adalah wahyu terakhir dari Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan rangkuman dari seluruh wahyu Allah turunkan, sehingga menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi kita kaum muslimin untuk menjadi manusia yang paling sukses di atas manusia-manusia yang lain. Untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat apa sih pengaruh Al-Quran dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, ketenangan tubuh bagi yang membacanya. Al-Quran itu kalau dibaca oleh orang beriman, oleh seorang muslim, oleh orang yang betul-betul ikhlas pada saat membacanya dan merindukannya, maka akan menjadi sebuah ketenangan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quran dan membaca Al-Quran merupakan zikir terbaik di antara zikir-zikir yang lain. Untuk itu maka pada saat seorang muslim membaca Al-Quranul Karim, maka sungguhnya dia sedang berzikir, dan Allah sudah pernah berjanji bahwasannya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka pada kesempatan itu maka ketenangan tubuh juga akan diraihnya bagi siapa yang kemudian membacanya. Untuk itu maka jangan lupa baca Al-Quran setiap hari walaupun satu ayat. Syukur-syukur bisa 1 juz satu hari, syukur-syukur kemudian bisa 5 sampai kemudian 10 juz satu hari. Bahagia bagi orang yang bisa komitmen dan konsisten untuk tetap membaca Al-Quran setiap hari, walaupun mungkin dengan batas-batas tertentu. Dan jangan sampai kesempatan untuk tetap tenang, memiliki tubuh tetap tenang, itu hilang gara-gara kemudian lepas membaca Al-Quran di hari-hari tertentu. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, kenyamanan hati bagi yang mendengarkannya. Ada seorang yang mungkin barangkali gundah gulana hatinya, maka saya sarankan obat yang paling luar biasa adalah bagaimana mendengarkan Al-Quranul Karim. Daripada kaum muslimin rahimakumullah mendengarkan musik, mendengarkan ocehan banyak orang, maka dengarkanlah Al-Quran, terutama dari para pembaca Al-Quran yang sudah teruji tajwidnya bagus dan juga nada dan iramanya juga bagus. Maka ini akan membawa sebuah ketenangan hati, sebuah kenyamanan hati untuk siapapun yang kemudian mau mendengarkannya. Bisa dicoba di rumah kapan saja dan di mana saja. Pada saat kemudian hati kita tidak nyaman, penuh gundah gulana dan gelisah, maka cobalah dengarkan Al-Quran, mungkin 2 menit, 3 menit, syukur-syukur bisa sampai 1 jam, atau kemudian pada saat kemudian mau tidur, maka kemudian dengarkanlah Al-Quranul Karim, maka insya Allah tidur Anda akan kemudian terasa kemudian begitu nyaman dan bangun dalam keadaan segar. Kemudian yang ketiga, kecerdasan akal bagi yang mempelajarinya. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, siapapun yang belajar Al-Quran, maka pasti dia akan mendapatkan kecerdasan yang luar biasa. Dari sisi bahasanya saja, setiap muslim pasti akan membutuhkan kecerdasan khusus untuk kemudian bagaimana memahami Al-Quran, memahami nahunya, memahami sorofnya, memahami balaghahnya dan lain sebagainya. Maka siapapun yang pelajari Al-Quran dengan ilmu nahunya, dengan ilmu sorofnya, dengan ilmu-ilmu yang lain, maka Masya Allah akan memicu seorang untuk mendapatkan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan bisa dipastikan bahwa siapapun
yang ingin tidak pikun, maka Masya Allah, selain membaca Al-Quran juga kemudian bisa menghafalkannya dan juga kemudian bisa mempelajari isi-isi Al-Quranul Karim. Maka insya Allah kecerdasan akan semakin meningkat. Kemudian yang keempat, keteduhan jiwa bagi yang memahaminya. Keteduhan jiwa bagi yang memahaminya. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, memahami Al-Quran berbeda dengan memahami yang lain. Sebab apa? Apapun yang kita fahami dari Al-Quran itu pasti berkaitan dengan realitas yang pasti, jawaban yang pasti, kemudian sesuatu yang dibutuhkan yang pasti dalam kehidupan sehari-hari. Maka siapapun yang memahaminya, maka dia pasti akan mendapat keteduhan jiwa. Jiwanya tenang, luar biasa, sehingga apa? Tidak mendapatkan kegelisahan yang yang begitu berat bagi siapapun yang kemudian sudah memahami Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dia mendapatkan jawaban-jawaban terbaik pada saat kemudian dia faham tentang isi Al-Quranul Karim. Yang kelima, kebijakan sikap bagi yang mengamalkannya. Siapapun Anda, pada saat kemudian disibukkan dengan mengamalkan Al-Quranul Karim, dari ayat-ayat yang paling ringan sampai ke ayat-ayat paling berat, maka Anda kemudian akan memiliki sikap yang bagus, sikap yang luar biasa cantik dalam menghadapi berbagai hal, isu apapun, peristiwa apapun, kejadian apapun, maka pasti akan kemudian dikaitkan dengan Al-Quranul Karim dan kemudian akan mendapatkan kemudian sikap terbaik. Kenapa demikian? Karena memang pengamal Al-Quran akan menjadikan kita memiliki kebijakan dalam sikap kehidupan kita sehari-hari. 6. Keselarasan tindakan bagi yang mengamalkannya. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, siapapun yang mengamalkan Al-Quran, maka pasti akan mendapatkan keselarasan hidup. Pasti itu. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim khusus diwahyukan oleh Allah untuk manusia, dan sementara alam semesta sudah mendapatkan wahyu yang lain, yang nilai wahyu Al-Quran dan kemudian wahyu yang diterima oleh seluruh alam semesta itu nilainya sama. Maka siapapun yang mengamalkan Al-Quranul Karim, membiasakan aktivitasnya dengan Al-Quran Karim, maka apa? Kehidupan akan selaras dengan alam semesta. Dan ketika kemudian itu terjadi, maka Masya Allah, hidupnya betul-betul seimbang. Hidup-hidup luar biasa kemudian baik dan bagus. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, biasakan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka Anda akan selaras dengan alam semesta. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, alam semesta ini sudah sujud sebelum kita sujud. Alam semesta sudah taslim sebelum kita taslim. Seluruh semesta sudah kemudian beribadah kepada Allah sebelum kemudian manusia beribadah. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang muslim membiasakan dirinya bersama Al-Quran dan beramal sebagaimana Al-Quranul Karim mengajarkan, maka ingat, keselarasan yang alam semesta semakin bagus. Untuk itu maka janji Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mengamalkan Al-Quran sampai pada tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Hidupnya akan berkah. Kenapa berkah? Karena hidupnya selaras dengan alam semesta. Kemudian yang ketujuh, keindahan akhlak bagi yang menjadikannya sebagai pedoman hidup. Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka pasti akhlaknya baik. Karena memang Al-Quran khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memperbaiki akhlak siapapun yang mempelajarinya. Makanya Rasulullah SAW termasuk innaka la khuluqin alim. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, Nabi itu memiliki akhlak tertinggi. Kenapa? Manusia yang paling tepat untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Untuk itu maka perbaikan akhlak sesungguhnya adalah cukup dengan memulai bagaimana kita mengamalkan Al-Quranul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ke-8, maka siapapun yang mengamalkannya, maka dia pasti akan mendapatkan kekuatan untuk memiliki ingatan yang kuat, yang luar biasa. Karena apa? Menghafalkan Al-Quran menjadi sumber dari kekuatan akal kita dan pikiran kita. Yang ke-9, selamat dari fitnah dunia bagi yang menjadikannya sebagai perisai. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, di akhir zaman kita akan menemukan peristiwa besar, yaitu munculnya Dajjal. Dan Rasulullah sudah mengatakan Al-Quran bisa menjadi perisai. Apa itu? Ayat pertama dan ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi bisa menjadi perisai kita. Begitu juga ayat-ayat yang lain, termasuk Falak Binas, termasuk kemudian Qul Huwallahu Ahad. Itu termasuk perisai-perisai hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ayat kursi. Makanya apa? Siapapun yang mengamalkan ayat-ayat ini maka akan mendapatkan perisai. Bahkan seseorang akan terjamin kehidupannya,
akan terjamin kehidupannya lebih baik, lebih bagus, manakala apa? Menjadikan Al-Quran sebagai perisai dirinya, dengan kemudian apa? Dengan meruqyah dan lain sebagainya. Kemudian ke-10, aman dari siksa akhirat bagi yang siap gugur di jalan perjuangan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita punya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berjuang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala kemudian gugur di medan pertempuran, maka dia akan syahid. Maka ingat, ketika syahid maka seorang akan kemudian dijamin dirinya untuk tidak disiksa di akhirat, sejak kemudian nyawanya kemudian hilang di muka bumi ini sampai kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa siksaan akhirat. Untuk itu maka bahagialah siapa yang kemudian memiliki hubungan khusus dengan Al-Qur'anul Karim. Untuk itu maka siapapun kita, jadikan Al-Quran sebagai sebuah yang istimewa dalam diri kita, dan banggalah kita dengan Al-Quran, dan mari kita dekap Al-Quran erat-erat, dan mari kita cintai dan jadikan sebagai sebuah kebiasaan untuk selalu bercengkrama dengan Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.